got him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1. We cry holy, holy. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. Hai guys, are you ready? Siap untuk memuji Tuhan hari ini, amin. Katakan Yesus kau, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang kelam, lembah yang kelam dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku kubebaskan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, katakan Kau Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan Yesus kau, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Tuhan, selamatkan. Are you ready? Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Woo! Wow! Angkat tanganku, ku sorakan. Yes God, Kau mengangkat tangan kami saat ini Tuhan, karena Kau Allah yang besar. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat.
Pikiranku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, mati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saat ini kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar buat setiap kami. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sing to the King. Hosana.
kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau terus agungkan nama-Mu Yesus. Biarkan dengan mulut lidah kami Tuhan, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai memutih rambut kami. Kami mau terus memuji-muji Engkau Yesus. Dimanapun kami berada saat ini, kami agungkan nama-Mu. Kami mau katakan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau bertata atas kehidupan kami saat ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, apapun yang kami alami saat ini, setiap kondisi apapun yang kami alami saat ini, kami mau terus memuji Engkau. Kami mau terus mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami, Allah yang selalu dekat dengan umat-Nya. Kalau bentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, jagai hati kami, penuhi hati kami dengan kekudusan-Mu, penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kami siap menjadi pribadi yang luar biasa. Kami mau belajar untuk mendengarkan firman. Berkati Tuhan, berkati Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman youth yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kalian luar biasa dan tetap disertai oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan meletakkan dalam hatiku tentang seorang namanya Paulus. Dan dalam 2 bulan ini kita sudah belajar growth in ministry. Dan saya percaya bahwa ini taruh Tuhan untuk kita semuanya. Dan saya percaya ini akan memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau hadir di sini dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu dimanapun kami berada. Berikan dalam hati kami hati yang lemah lembut, hati yang bisa Engkau tegur, hati yang mendengar suara-Mu, hati yang benar-benar mengerti Tuhan kehendak-Mu dan siap ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Kristus Yesus dewasakan kami mengasihi Engkau, urapi lidah bibir hamba, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan hari ini kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Alkitab berkata seperti ini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memberikan contoh bahwa dia melatih tubuhnya dan menguasainya supaya dapat mengakhirinya dengan roh dan bukan dengan daging. Galatia pasal yang ketiga juga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya dengan daging. Paulus mengerti bahwa ada bagian di dalam hidup Paulus di mana dia harus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Alkitab berbicara dengan jelas agar sesudah memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Dan kita sudah belajar dalam 2 bulan ini, kita growth in ministry, bagaimana kita melayani Tuhan dengan dahsyat, dengan excellent, dengan iman, dengan yang terbaik. Tapi kita tahu bahwa untuk kita bisa mengakhiri dengan baik, untuk kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik dan kita tidak tertolak, dibutuhkan bahwa kita harus melatih dan menguasai tubuh kita seluruhnya. Saya berikan sebuah contoh di 17 Agustus, pemenangnya nih 1-3 orang juara, ditambah juara harapan kalau ada. Tetapi pertandingan kita sebagai anak Tuhan berbeda. Semua orang dapat memperoleh hadiah, yaitu sorga. Ada banyak di antara kita ketika kita melayani dengan luar biasa di gereja, ketika kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, tahukah bahwa untuk kita bisa mengakhiri pertandingan yang baik, itu adalah
keputusan kita. Dan atlet melatih tubuhnya mengekang keinginan malas dengan disiplin untuk mendapatkan mahkota yang fana. Apalagi kita yang mendapat mahkota abadi, mahkota yang tidak hilang selama-lamanya. Atlet melatih tubuhnya di dalam ketidakpastian, artinya mereka bisa juara atau juga bisa tidak. Tapi kita semua mendapat kepastian dalam Kristus Yesus. Alkitab juga berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan kalau melihat ujung hidup dan upah yang menanti atas hidup kita, percayalah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah layak. Ketika kita melatih tubuh kita dan kita menguasai seluruhnya, apa yang kita itu lakukan, atlet saja bisa rela untuk sesuatu yang fana, atlet saja bisa rela menghancurkan dalam tanda kutip, melatih tubuhnya dengan sedemikian rupa hanya untuk mahkota yang dia dapat tidak kekal. Apalagi kita. Dan kita tahu bahwa untuk kita melatih tubuh kita artinya bahwa melatih semua anggota tubuh kita untuk tunduk dalam firman Tuhan. Baik itu mulut kita, baik itu tangan kita, baik itu pikiran kita, baik itu mata kita dan semuanya. Dan saya percaya bahwa tidak susah untuk melatih itu semuanya dan dibutuhkan disiplin. Dan yang pertama saya ingin bagi apa yang perlu kita latih dalam hidup kita supaya kita bisa mengakhiri dengan baik. Supaya kita bisa tinggal diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Pelayanan kita tetap diberkati. Ini menjadi doa saya bahwa pelayanan kalian luar biasa. Kita melayani Tuhan dengan dahsyat ketika kita masih muda. Tapi di akhir hidup kita pun juga kita nggak ditolak. Kenapa? Karena kita melatih tubuh kita sejak dari muda. Yang pertama, apa yang perlu kita latih? Yang pertama adalah terbiasalah hidup jujur dan terbuka. Saya ulangi lagi. Terbiasalah hidup jujur dan terbuka. Berani terbuka dan tidak terbiasa dengan bertindak munafik. Kelihatan baik di depan tetapi dalam penuh dengan dosa. Kelihatan baik di depan kita melayani, kita bertumbuh dalam pelayanan, tapi di balik hidup kita yang sesungguhnya penuh dengan dosa. Saya kasih sebuah perumpamaan. Kalau ada di kamar kita ada makanan yang sudah bawa atau ada sampah, bagaimana respon kita? Saya percaya bahwa tidak perlu disuruh pemimpin, tidak perlu ada hamba Tuhan yang datang, tidak perlu ada orang tua. Kita akan otomatis tidak nyaman. Kenapa? Karena sampah itu mempengaruhi seluruh lingkungan kamar kita. Sampah itu mempengaruhi bau dalam kamar kita. Dan otomatis kita itu akan membuang sampah itu. Tidak perlu disuruh. Jadi pertanyaan adalah bagaimana hidup kita apabila kita menyembunyikan dosa. Kalau sampah di kamar saja kita bisa otomatis kita bisa buang, kita bisa mengambil sampah itu dan membuat tempat sampah. Bagaimana dengan hidup kita? Saya percaya bahwa tidak bisa ketika kita tetap melayani, tapi kita ada banyak dosa yang kita sembunyikan. Sebab saya percaya, sebab dosa yang disembunyikan akan ketahuan. Cepat atau lambat waktu akan membukanya. Ingatlah baik-baik bahwa dosa yang disembunyikan akan ketahuan. Cepat atau lambat waktu akan membukanya. Alkitab di Amsal pasal yang ke-28 ayat 13 berkata seperti ini. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Alkitab 1 Yohanes pasal yang 1 ayat 9 juga dikatakan seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya beri contoh supaya kita mengerti. Apabila seorang pasien yang sakit datang kepada dokter, tapi dia menyembunyikan penyakitnya, ia tidak akan pernah bisa disembuhkan. Keterbukaan kepada Tuhan dan orang-orang yang mengasihi dan mendukung kita adalah awal dari pemulihan. Dan pemulihan yang terjadi mendatangkan kekuatan untuk kita tetap melayani dengan maksimal. Saya akan ulangi lagi. Keterbukaan kepada Tuhan dan orang-orang yang mengasihi dan mendukung kita adalah awal dari pemulihan. Dan pemulihan yang terjadi mendatangkan kekuatan untuk kita tetap melayani dengan maksimal. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya bahwa ingatlah ini, apabila kita berusaha menyembunyikan dosa, kita tidak akan pernah bertumbuh dalam kerohanian kita. Kita tidak akan pernah bisa
Satu sisi kita melayani dengan luar biasa, tapi satu sisi kita masih tetap menyembunyikan dosa. Mau apa nggak mau, lama atau cepat atau lambat atau waktu yang akan membukanya, bahwa semua akan kelihatan, bahwa semua apa yang kita simpan akan kelihatan. Dan saya percaya bahwa anak-anak youth di gereja Mawar Sharon ini, bahwa ketika mereka melayani, kita benar-benar hidup kudus, dan kita benar-benar terbiasa untuk kita itu hidup jujur dan terbuka dari masa muda. Karena saya percaya ketika kita menyembunyikan pelanggaran, kita tidak akan beruntung, tapi ketika kita mengakui dan meninggalkan, kita akan disayangi. Katakan bersama dengan saya, yang pertama adalah terbiasa hidup jujur dan terbuka. Dan yang kedua adalah bangkit dengan cepat. Latihlah tubuh kita. Yang pertama tadi, terbiasalah hidup jujur dan terbuka. Dan yang kedua, bangkit dengan cepat. Amsal pasal 24 ayat 16a berkata seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Alkitab berkata dengan jelas bahwa sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 24 juga berkata seperti ini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa persamaan dan perbedaan Petrus dan Yudas? Petrus dan Yudas sama-sama mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus dan Yudas sama-sama melukai hati Tuhan. Petrus dan Yudas sama-sama berada di titik terendah di dalam hidupnya. Tapi ini membuat berbeda Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas juga sama-sama melayani dengan Tuhan Yesus. Petrus dan Yudas juga punya guru yang sama, punya pemimpin yang sama. Tapi ini membedakan antara Petrus dengan Yudas. Yudas putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tapi Petrus berbeda. Petrus berjumpa dengan Tuhan, ia menangis dan dia berhasil bangkit dan tidak berakhir tragis seperti Yudas. Ingatlah bahwa bangkit adalah keputusan kita sebagai seorang pribadi. Bangkit bukan karena dipaksa oleh pemimpin, bangkit bukan karena apapun, tapi bangkit adalah keputusan di dalam hidup kita sendiri. Ketika kita sudah terbuka, ketika kita sudah berani jujur, tidak sampai di sana saja. Alkitab ngomong bahwa 7 kali orang benar jatuh, 7 kali juga ia akan bangkit. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk Petrus. Sehancur apapun hidupnya, kalau Petrus bangkit, Tuhan tetap menyertai dan mengasihi Petrus. Yang pasti saya katakan amin. Begitu juga dengan Anda semuanya, dengan kita semuanya. Kasih yang sama yang diberikan oleh Petrus, kesempatan yang sama yang diberikan Yesus kepada Petrus, kesempatan yang pula yang sama yang diberikan kepada kita saat ini. Ketika kita tahu kita masih melayani, ketika kita tahu kita masih menyembunyikan dosa dan Tuhan masih belum mengungkap itu semuanya, itu adalah tanda kita harus jujur, terbuka, dan kemudian kita harus bangkit. Karena saya percaya bahwa bangkit adalah keputusan kita. Jangan sampai kita sama seperti Yudas. Ketika dia tahu hidupnya sudah jatuh, dia sudah mengkhianati Yesus, dia sudah melakukan dosa yang cukup menurutnya adalah cukup yang besar. Tapi Yudas tidak terbuka, Yudas tidak jujur, dan Yudas tidak punya kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan dan dia bangkit. Dan saya percaya bahwa apa yang menjaga kita untuk kita tetap bisa melayani, tetap di atas, yaitu ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah jujur, bangkitlah. Dan saya sudah meletakkan prinsip hidup ini dalam hidup saya. Ketika saya jatuh dalam dosa di masa-masa ketika saya dibentuk oleh Tuhan, saya akan memutuskan untuk saya jujur dan terbuka pada orang-orang yang mengasihi saya di CG, orang-orang yang memimpin saya, dan mereka mendoakan saya dan ada kekuatan yang baru. Tapi saya percaya bahwa didoakan pemimpin saja tidak cukup kalau kita sendiri dalam hati kita nggak memutuskan untuk kita bangkit. Karena saya percaya ketika kita bangkit, Tuhan selalu menantikan kita. Saya punya alasan kuat kenapa kok saya selalu bangkit meskipun di dalam badai, meskipun hidupku hancur, meskipun aku jatuh dalam dosa yang menurut kita dosa itu besar. Karena saya percaya kenapa saya bangkit, karena Yesus masih tetap setia dan Yesus masih tetap memberikan kita kesempatan dan Yesus masih punya rencana yang indah yang disediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dan bangkit adalah keputusan kita. Dan Petrus sudah membuktikan bahwa Yesus
mampu memakai Petrus lagi meskipun dia jatuh terpuruk. Dan itu juga dengan kita semuanya. Yesus juga tetap mampu. Dan mari kita letakkan dalam hati kita, prinsip hidup kita, dalam pikiran kita. Kalau aku jatuh dalam dosa, aku akan balas berkali-kali lipat iblis. Kalau aku jatuh dalam dosa, aku akan lebih luar biasa daripada yang dulu. Aku akan jauh lebih banyak lagi melakukan saat teduh. Aku akan jauh datang ke hadirat Tuhan. Aku akan benar-benar bangkit, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Mari kita bersama dengan saya yang kedua, bangkit dengan cepat. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita perlu teladani dari seorang Paulus. Dia berkata agar sesudah memberitakan Injil, agar sesudah kita melayani, kita sendiri gak ditolak. Alkitab ngomong bahwa kuasailah. Yang ketiga adalah kuasailah. Di Kejadian pasal yang keempat ayat 7 berkata seperti ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya suka sekali kata-kata Tuhan kepada Kain. Ini cerita soal Kain. Ketika Kain melihat persembahan Habel lebih diindahkan Tuhan, Kain tidak terima dan Kain hendak membunuh adiknya. Tapi Yesus berkata dengan jelas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya percaya bahwa ketika kita sudah jujur, ketika kita sudah berani terbuka, dan kemudian kita bangkit, saya percaya bahwa kita punya hikmat, kita punya pemikiran. Ketika kita sudah jatuh di dalam sebuah lubang, kita semuanya pernah keluar, entah di perumahan atau di jalan di mana kita berada, dan kemudian kita lihat lubang. Kemudian kita terjatuh di sana. Besok kita lewat di lubang yang sama, tidak mungkin kita akan jatuh di lubang yang sama. Kalau kita dijatuh di lubang yang berkali-kali, artinya apa? Kita tidak menguasai hidup kita dengan baik. Artinya kita sengaja untuk kita itu jatuh. Yang saya percaya bahwa kalau Yesus sudah memberikan perintah bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Yesus percaya bahwa dosa bukan lagi menguasai kita, tapi kita diberikan Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah, dan kita punya Bapa di atas segala Bapa, Allah di atas segala Allah, yang sudah menang di kayu salib terhadap semua dosa, terhadap semua kelemahan. Artinya apa? Kita mampu untuk berkuasa atas dosa yang menggoda kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Kain diberi seperti itu, beda cerita ketika Kain mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Bahwa dia berkuasa atas hatinya, dia berkuasa atas kepahitannya. Mungkin di antara kita ada banyak yang sudah jatuh dalam pornografi. Kita nggak menguasai mata kita nggak menguasai pikiran kita penuh dengan pornografi. Kita nggak menguasai perkataan kita. Perkataan kita sering berkata-kata kotor. Perkataan kita sering menjelekkan sesama kita, perkataan kita mungkin sering berbohong pada orang tua semuanya. Ada banyak hal dosa, ada banyak yang menggoda kita. Tapi kalau Alkitab ngomong engkau harus berkuasa atasnya, artinya apa? Segala dosa pornografi, percabulan, pikiran kotor, segala perkataan jahat, perkataan yang kotor, meso atau perkataan apapun, mata, semuanya, tangan, self-sex, semuanya. Artinya apa? Kita mampu untuk berkuasa atas semuanya. Amin. Dan bagaimana cara kita berkuasa atas dosa? Kita belajar dari Yesus dan Simson. Mereka juga punya sama-sama masalahnya. Mereka juga punya dosa yang menggoda. Kita semua tahu bahwa kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan di mana iblis berjalan di sekeliling kita dan siap menyergap kita. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita menguasai dosa atau dosa yang menguasai kita? Itulah pilihan kita. Dan Yesus dan Simson sama-sama digoda oleh wanita cantik. Simson digoda oleh Delila, dan kemudian Yusuf digoda oleh istri Potifar. Sama-sama laki-laki, sama-sama anak Tuhan. Sama-sama Tuhan punya rencana yang besar atas hidup mereka. Tapi mereka berbeda responnya. Saya suka sekali bahwa apa perbedaan dari mereka. Simson penuh dengan kompromi. Tapi Yusuf menguasai diri dan lari keluar. Simson penuh dengan kompromi. Ini jadi permasalahan bahwa kita tidak akan pernah bisa
menjalani hidup kita, mengakhiri pertandingan kita dengan baik, sesudah kita melayani, sesudah kita memberitakan Injil, sesudah kita diurapi Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengakhiri kalau kita punya banyak kompromi terus. Yusuf tidak berkompromi, tapi Alkitab ngomong dengan jelas bahwa Yusuf menguasai diri dan lari. Di Kejadian pasal yang ke-39 ayat 12 maksud saya berkata seperti ini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan garis bawah ini dan lari keluar. Yusuf digoda tiap hari oleh istri Potifar hingga pada puncaknya istri Potifar datang memegang baju Yusuf dan berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi saya suka dengan apa yang dilakukan Yusuf. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari keluar. Artinya apa? Ketika dia lari, dia menguasai tubuhnya dengan baik untuk tidak jatuh lagi. Dia tahu bahwa kenikmatan dosa hanya sebentar, tapi penyesalannya begitu sangat panjang. Bayangkan ketika itu Yusuf jatuh terhadap istri Potifar. Mungkin dia mendapatkan kenikmatan dari kedagingannya. Mungkin dia mendapatkan kenikmatan dari seks. Tapi ingatlah baik-baik. Kenikmatannya sesaat menghancurkan hati nuraninya. Kenikmatan sesaat menghancurkan dalam kutip apa yang sudah Tuhan sediakan. Dan iblis menang dan Yesus sedih. Apakah di dalam hidup ini ketika kita diperhadapkan dengan dosa yang menggoda kita, apa yang kita lakukan? Kita menguasai hal tersebut karena kita tahu hidupku hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ataukah kita seringkali berkompromi dan berkata, ya sudah gak apa-apa, Tuhan itu baik. Dan saya tahu bahwa saya juga tidak langsung hidup benar dan saya masih belajar hingga hari ini. Tapi saya percaya, saya tahu setiap kelemahan saya tahu setiap kekurangan saya. Dan saya menguasai diri saya lari dan menguasai tubuh saya dengan baik supaya tidak lagi jatuh dalam dosa dan mendukakan hati Tuhan. Saya percaya cintaku terhadap Yesus lebih besar daripada kenikmatan sesaat kan aku melakukan dosa. Saya sudah pernah mengalami ketika aku melakukan dosa, Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat berduka. Dan hatiku penuh dengan penyesalan. Dan aku gak mau lakukan itu lagi. Kenapa? Karena masa mudaku berharga. Aku mau memakai air mataku untuk jiwa-jiwa. Air mataku untuk melihat pemimpin-pemimpin dibangkitkan. Air mataku untuk melihat sekolah-sekolah, kampus-kampus dibuka dan mengalami jamahan Tuhan. Daripada air mataku aku pakai untuk aku menyesal. Dan aku percaya semakin kita menguasai tubuh kita. Semakin kita bisa menguasai tangan kita. Semakin kita bisa menguasai perkataan kita, semakin kita bisa menguasai mata dan seluruh anggota tubuh kita. Percayalah bahwa ketika kita lebih banyak kita belajar, kita menguasai hidup kita, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin Tuhan mempercayakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita dan dalam pelayanan kita. Yang percaya katakan amin. Karena saya percaya ketika kita sudah menguasai hidup kita dengan benar, mudah bagi Allah untuk mempercayakan kita dengan lebih banyak, dengan lebih banyak lagi. Yang percaya katakan amin. Dan Yusuf bukan hanya lari, tapi Alkitab juga ngomong keluar. Keluar itu juga berarti apa sih? Kita menguasai diri kita dan pastikan kita berada di tempat yang benar dan tidak membuat lingkungan kita membuat kita jatuh di lubang yang sama. Halo. Berapa banyak di antara kita ketika kita sudah menguasai, Yusuf lari, dia lari keluar. Karena dia tahu kalau dia stay di sana, dia akan tetap jatuh. Artinya apa? Belajarlah dari kejatuhan kita. Kalau kita sering jatuh dalam nonton pornografi, ketika kita di kamar, taruh laptop Anda, taruh laptop kita semuanya, kalian berada di luar. Kalau kalian sering melakukan self-sex, bertobatlah. Belajar di lingkungan yang benar, kalian akan mendapatkan kekuatan. Dan saya percaya bahwa Yusuf lari keluar. Mungkin dia lari keluar godaan, mungkin dia lari keluar di mana itu rasa enak, mungkin itu lari keluar dalam pergaulan, mungkin itu lari keluar dimanapun kita berada. Tapi saya percaya bahwa keputusan Yusuf saat itu adalah keputusan yang terbaik di mana Tuhan sudah siap mengangkat dia. Tuhan sudah siap dan mempercayai Yusuf. Dan hal ini yang membuat
dalam hidup saya tidak mau seperti Simson. Yusuf menjaga hidupnya dengan baik karena dia tahu rencana Tuhan indah. Tapi tidak dengan Simson. Dan saya berharap anak-anak muda, teman-teman di gereja Mawar Sharon Youth tidak seperti ini. Hal yang membuat saya sedih dan saya mau belajar dari Simson adalah ketika dia sudah jatuh, dia kompromi sampai 3 kali. Akhirnya dia berkata dan mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Delila. Dan kemudian Simson harus menerima kekalahan. Ini yang kita pelajari ketika Simson berkata bahwa ketika di Alkitab di Hakim-Hakim dikatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan Simson. Dan Simson tidak sadar. Simson tetap melakukan, Simson berpikir ketika dia punya urapan, ketika dia melayani, Simson berpikir bahwa Tuhan masih ada di dalam dia. Tapi Alkitab ngomong dengan jelas, Tuhan sudah meninggalkan Simson. Dan hal ini yang benar-benar aku jaga, bukan karena aku takut urapan aku hilang, karena aku percaya bahwa semua datang dari Tuhan. Bukan karena aku takut kehilangan jabatan, bukan karena aku takut kehilangan pelayanan. Tapi ini yang aku takuti ketika aku masih melayani, tapi aku didapati aku sudah kehilangan Tuhan. Dan hal ini yang harus kita cek terus dalam hati kita. Apakah Tuhan masih ada dalam hati kita? Apakah Tuhan masih bertata atas hidup kita? Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, kita suka melakukan pekerjaan Allah, tapi kita tidak pernah suka dekat dengan Allah. Kita benar-benar religius, kita ikut CG, kita ibadah, kita melayani, kita asyir, kita pendoa, kita multimedia, kita PAW, kita melakukan semuanya, tapi kita ditinggal Tuhan. Apalah arti kita melayani bila dalam hidup kita tinggal Tuhan? Apalah arti pelayanan kita bahwa kita melakukan pelayanan kita dengan perkara yang manusia bisa lakukan? Karena saya percaya bahwa ada suatu perbedaan kita melayani manusia dengan kekuatan manusia dan kita melayani dengan kekuatan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kalau Tuhan sudah memberikan kita teladan bahwa dia bisa menang terhadap dosa, bahwa dia sudah menang terhadap godaan iblis, kita pun sebagai anak, kita pun juga bisa menang. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir, kuasailah hidup kita dengan baik. Kuasailah, larilah keluar. Kalau godaan ini terus datang setiap hari, larilah keluar. Dan saya percaya bahwa kita semuanya membutuhkan komunitas. Keluar karena bisa berarti bahwa kita harus ikut CG. Karena saya percaya CG tidak sempurna, tapi CG yang membentuk hati saya untuk saya semakin sempurna. CG di mana mendatangkan kekuatan ketika saya lemah, saya terbuka, saya sudah jujur, saya sudah mengalami banyak tekanan, dan kemudian saya jujur, dan kemudian saya bangkit dibantu oleh pemimpin-pemimpin yang ada, dibantu oleh teman-teman saudara di dalam CG, dan kemudian saya berani menguasai dan saya berani untuk lari keluar. Dan saya percaya bahwa ketika kita sudah memberitakan Injil, kita tidak ada satupun yang akan ditolak, tapi kita semua akan mengakhiri dengan baik. Kita mulai dengan roh dan kita berakhir dalam roh, dan apa yang dikatakan Alkitab bahwa kita akan tinggal diam dalam nama Tuhan sampai selama-lamanya, itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini sebelum saya tutup dalam doa, saya ingin berdoa untuk kalian semuanya. Mari kita letakkan tangan kita dalam hati kita, dan saya percaya Tuhan Roh Kudus ada di sini. Tuhan jamah setiap kami semua yang mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Roh-Mu tak terbatas, Roh yang mengurapi mereka, Roh-Mu yang menginsyafkan mereka ya Tuhan. Kalau kami masih melayani, kalau kami punya jabatan, kalau kami punya pelayanan ya Tuhan, tapi di belakang ya Tuhan kami masih punya dosa-dosa yang kami sembunyikan. Ingatkan kami ya Bapa, supaya sesudah kami memberitakan Injil, sesudah kami melayani, kami tidak ditolak ya Bapa. Ingatkan hari ini ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, untuk kami mulai jujur, untuk kami mulai terbuka ya Tuhan, terhadap Engkau dan terhadap orang-orang yang mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami mau sepakat ya Bapa, kami bukan hanya jujur dan mengakui dosa kami Tuhan, tapi kami mau bangkit ya Bapa. Kami mau lebih radikal lagi, lebih daripada yang dulu. Kami mau baca firman-Mu, kami mau berpuasa, kami lebih banyak lagi berbahasa roh. Kami mau penuhi hidup kami ya Tuhan dengan pujian dan penyembahan ya Tuhan, supaya kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan
Mari Allah Roh Kudus, berikan kami kekuatan supaya kami kuat dan kami berani ya Tuhan. Untuk kami benar-benar mau bangkit. 7 kali orang benar terjatuh, 7 kali pula dia akan bangun ya Bapa. Tidak ada satupun kami yang putus asa ya Tuhan, sama seperti Yudas. Tapi kami akan bangkit ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berkati setiap anak-anak muda ya Tuhan di gereja Mawar Sharon Youth ini Tuhan. Agar kami berani lari keluar, menguasai diri kami. Agar kami tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Tapi kami menguasai dosa. Bukan kami dikalahkan oleh dosa. Tapi Engkau pakai kami Tuhan untuk kami mengalahkan dosa. Pornografi, dosa kepahitan ya Tuhan, dosa kemalasan ya Tuhan, dosa apapun itu ya Tuhan, perkataan kotor yang suka berbohong ya Tuhan, cabul, perzinahan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari Allah Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, untuk kami menjadi lebih daripada pemenang seperti Engkau ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, ajari kami ya Tuhan, untuk kami tertanam di CG, tertanam di ibadah ya Tuhan, supaya ada lingkungan yang mendukung kami, lingkungan yang mensupport kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa ya Tuhan untuk gereja Mawar Sharon Youth, siap anak-anak, siap teman-temanmu ya Tuhan, teman-teman hamba yang mengikuti hari ini ya Tuhan, kiranya tidak satu pun ya Tuhan yang ditolak sesudah kami melayani ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati dan pikiran, dan kami renungkan ya Tuhan dalam perkataan, di dalam nama Yesus. Dan angkat kedua tangan kalian, terima berkat dari Bapa, kasih Bapa dan anugerahnya. Shalom, shalom, nothing is missing and is broken. Dan terima berkat dari Yesus, karakter Kristus, berkuasa dalam perkataan, dalam perbuatan, dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengisyafkan, dan menjadikan kita umat lebih dari pemenang. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang percaya, mari kita semua katakan, amin. See you next week and God bless you.